Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu tentang perancangan sistem penjualan pada KUKP. Saya, Nisa Ramadanti, dengan NIM 112000242. Nama saya Erda Melinia Kartika dengan NIM 11-2079. Saya Labibah Kamila Ahmad dengan NIM 11-200359. Latar belakang. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan dalam proses atau transaksi penjualan. Maksud dan tujuan. Pertama, yaitu untuk meminimalisir penggunaan kertas pada saat pencatatan yang sebelum gunakan metode manual menjadi proses secara sistematis. Yang kedua, untuk mempermudah perusahaan dalam pencatatan transaksi penjualan. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran mata kuliah aplikasi perancangan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu kami menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu melakukan observasi, kedua wawancara, yang ketiga ada studi pustaka. Observasi adalah penulis melakukan riset langsung ke kafe kaum untuk mendapatkan data terkait sistem informasi yang diterapkan. Wawancara yaitu penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan Bapak Dani Junaidi selaku owner untuk mendapatkan informasi secara detail terkait sistem informasi yang diterapkan. Studi kasus yaitu penulis mencari serta membaca buku-buku dan jurnal di web untuk mendapatkan data pendukung terkait pokok bahasan untuk mempermudah penulis dalam pembuatan buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan metode penelitian lanjutan. Metode pengembangan software. Yang pertama, analisa kebutuhan software. Yang kedua, desain. Yang ketiga, code generation. Yang keempat, penguji atau testing. Yang kelima itu support. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah mengenai proses penjualan mulai dari proses order sampai dan transaksi. Laporan penjualan pada kaum KP. Penulisan pun membatasi proses penjualan mulai dari kasir sebagai admin yang dapat menambah dan menghapus data pesanan. Konsumen memasukkan dan mengedit pesanan masuk dan pesan keluar. Owner sebagai pemilik dapat melihat data pesanan dan melihat laporan pesan masuk, pesan keluar, dan jurnal. Kemudian penulis mengimplementasikan menggunakan aplikasi Piscode. Bab 2, landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu yang dimiliki bagian-bagian yang telah diinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu mulai 3 tahap yaitu input, proses, dan output. Peralatan pendukung tol sistem. Peralatan pendukung tol sistem adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan pemodelan dari suatu sistem menggunakan simbol atau diagram yang dengan tepat menunjukkan secara tepat arti serta fungsinya. Fungsi peralatan pendukung yaitu untuk memberikan penjelasan kepada user bagaimana fungsi dari suatu sistem dapat berjalan atau bekerja. UML, Unified Modeling Language. UML adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Macam-macam UML, berikut ini adalah macam-macam dari UML yaitu activity diagram. Activity diagram adalah langkah-langkah dari aktivitas objek dalam melakukan suatu kegiatan yang tergambar. Use case diagram menurut Asikar dan Dwi Atmojo 2020, use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai dengan sistemnya. Use case diagram merupakan permodelan untuk kelakuan behavior
sistem informasi yang akan dibuat use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. HF Siregar dan Melani 2019. Entity Relationship Diagram (IRD). IRD adalah suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual suatu basis data relasional. IRD juga merupakan gambaran yang merelasikan antara objek yang satu dengan objek yang lain dari objek di dunia nyata yang sering dikenal dengan hubungan antar entitas. Komponen-komponen IRD adalah satu, entitas atau entity, kumpulan objek, atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua adalah relasi, hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih, kumpulan relationship, yang sejenis dibuat relationship sheet. Atribut yang ketiga adalah atribut karakteristik. Dalam entity atau relationship yang mengerjakan penjelasan detail tentang entity atau relationship, atau dengan kata lain adalah kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. LRS. Dalam pembuatan LRS, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi entity relationship atau IR beserta atributnya sehingga bisa dapat terlihat hubungan-hubungan antara entitas Haryanto, Zakiah, dan Siswanto 2020, yaitu one-to-one, satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. One-to-many, satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lainnya. Money-to-money, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lainnya. Black box testing. Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional. Program black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi yang tidak benar atau tidak ada. Yang kedua, kesalahan antarmuka, interface, atau error. Yang ketiga, kesalahan pada struktur data dan akses basis data. Yang keempat itu kesalahan formasi atau formasi error. Yang kelima itu kesalahan inisialis dan terminal. Bab 3, pembahasan. Tujuan perusahaan. Kaum Cafe didirikan pada awal Januari 2018 di Brikpol Nasuha Gang Kaum 2 nomor 31, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dengan kode pos 41311 menggunakan konsep rumahan yang membuat konsumen merasa main di rumah teman. Kaum Kopi sudah kedatangan beberapa petinggi besar di bidang perkopian, salah satunya Pak Eko Purnomo Wiji, yang di bawah beliau terdapat 2.800 petani kopi di Indonesia. Dan beliau juga salah satu yang meramaikan penanaman biji kopi Arabica pada tahun 2000-an yang ramainya di tahun 2010. Tinjauan kasus. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dan berkembangnya pada masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi. Proses bisnis berjalan. Proses pemesanan, proses pengiriman, proses laporan. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram. Untuk activity diagram di sini yaitu activity diagram sebelum adanya proses terkomputerisasi. Pertama, activity diagram proses pemesanan yaitu customer melakukan order, lalu kasir menerima order dan mengirim invoice pesanan, kemudian mengirimkan ke bagian dapur dan bagian dapur menerima invoice, lalu memproses pesanan.
Selanjutnya ada activity diagram proses pengiriman pesanan. Yaitu pertama bagian penjualan memberikan nota pada customer, lalu customer menerima nota. Terus selanjutnya pelayan mengirim pesanan, lalu mengecek pesanan. Apabila pesanannya sesuai yang sudah diorder, maka customer akan menerima pesanan tersebut. Jika tidak, pelayan akan membuatkan pesanan sesuai dengan apa yang diorder oleh customer. Selanjutnya, activity diagram proses laporan, yaitu karyawan menyerahkan laporan bulanan kepada pimpinan. Lalu pimpinan melihat dan mengecek laporan bulanan. Jika sesuai laporannya, maka pimpinan akan menerima laporan tersebut. Jika tidak, maka laporan tidak akan diterima. Permasalahan pokok. Dilihat dari sistem berjalan yang ada, timbul adanya permasalahan di antaranya yaitu 1. Pembuatan laporan masih secara manual, sehingga beresiko sekali terhadap kesalahan data dan laporan jadi tidak akurat. 2. Keamanan data kurang terjamin penyimpanannya. Selanjutnya, pemecah masalahnya. Dari permasalahan yang ada, perlu dibuat solusi untuk mengatasinya, yaitu pertama, mengubah sistem pembuatan laporan menggunakan bahasa pemrograman agar pembuatan laporan lebih mudah, cepat, dan akurat. Dan kedua, menggunakan aplikasi pemrograman agar pekerjaan semakin mudah dan hemat waktu. Analisa kebutuhan software. Yaitu pertama ada analis kebutuhan. Pertama untuk bagian admin. Bagian admin yaitu melakukan login, mengelola data pesanan masuk, mengelola data pesanan keluar, mengelola data konsumen, mengelola data akun, mengelola transaksi pesanan masuk, mengelola transaksi pesanan keluar, melihat dan mencetak jurnal, melihat dan mencetak pesanan masuk, melihat dan mencetak pesanan keluar. Untuk ownernya sendiri yaitu melakukan login, mengelola data admin, melihat dan mencetak laporan jurnal, melihat dan mencetak laporan pesanan masuk, melihat dan mencetak laporan pesanan keluar. Oke, saya lanjut use case diagram. Use case diagram dari from login. Di sini ada admin class, login, menggunakan NIP user, lalu validasi sistem. Login juga menggunakan password, lalu validasi sistem atau keluar. Aksi aktornya, aktor memilih login, reaksi sistem akan memverifikasi data yang telah diisi oleh aktor memilih tombol keluar, sistem akan membatalkan proses dan keluar dari sistem. Kondisi akhirnya, jika proses sesuai, maka sistem akan masuk ke menu utama dan aktor dapat melanjutkan aktivitasnya. Use case diagram dari form menu utama, seperti ini. Lalu penjelasannya, aksi aktor memilih menu item data pegawai, reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan dari form data pegawai. Aktor memilih menu item data akun, sistem akan menampilkan form data akun. Aktor memilih menu item pengajuan, sistem juga akan menampilkan form pengajuan. Sebegitupun seterusnya. Kondisi akhirnya, sesuai, maka semua tombol akan berfungsi dari semua teks, dapat tersimpan maupun menampilkan data. Use case diagram pegawai. Aksi aktor mengisi data pegawai, sistem akan menampilkan data yang bersifat otomatis. Aktor memilih tombol simpan, sistem akan menyimpan data yang keisi dalam database. Aktor mengisi teks data pencarian, sistem memberikan akses untuk aktor mengisi teks. Aktor memilih tombol pencarian, sistem akan memverifikasi data yang ada apakah data tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka data akan tampil di setiap kolom yang ada. Aktor memilih tombol ubah, sistem akan memverifikasi data yang berubah sesuai dengan data sebelumnya yang ada di dalam database. Aktor memilih tombol hapus, sistem akan memilih data yang telah dipilih aktor untuk hapus di database. Aktor memilih data pegawai, sistem akan menampilkan seluruh data pegawai yang ada di database.
Aktor memilih tombol keluar, sistem akan membatalkan proses dan aktor akan kembali ke menu utama. Kondisi akhir, jika proses sesuai, maka semua tombol akan berfungsi dan semua teks dapat tersimpan maupun menampilkan data. Use case diagram dari form akun seperti ini. Admin cast, menyimpan data akun, mengubah data akun, menghapus data akun, mencari data akun, dan juga keluar. Contohnya, aktor mengisi data saldo awal, sistem akan menampilkan data yang bersifat otomatis. Aktor memilih tombol simpan, sistem akan menyimpan data yang diisi ke dalam database. Aktor memilih tombol tambah, sistem akan menghapus file yang telah terisi sebelumnya. Aktor mengisi teks data pencarian, sistem memberikan akses untuk aktor memilih teks. Aktor memilih tombol pencarian, sistem akan memverifikasi data yang ada, apakah data tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka data akan tampil di setiap kolom yang ada. Aktor memilih tombol ubah, sistem akan memverifikasi data yang berubah sesuai dengan data sebelumnya yang ada di dalam database. Aktor memilih tombol hapus, sistem akan memilih data yang telah dipilih aktor untuk dihapus di database. Aktor memilih tombol keluar, sistem akan membatalkan proses dan aktor akan kembali ke menu utama. Kondisi akhirnya, jika proses sesuai, maka semua tombol akan berfungsi dan semua teks dapat tersimpan maupun menampilkan data. Lanjut, di sini ada use case diagram dari form pemasukan. Seperti ini tampilannya. Lalu aktor mengisi data pemasukan, sistem akan menampilkan data yang bersifat otomatis. Aktor memilih tombol simpan, sistem akan menyimpan data yang diisi ke dalam database. Aktor mengisi teks data pencarian, sistem memberikan akses untuk aktor mengisi teks. Aktor memilih tombol pencarian, sistem akan memverifikasi data yang ada, apakah data tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka data akan tampil di setiap kolom yang ada. Aktor memilih tombol ubah, sistem akan memverifikasi data yang berubah sesuai dengan data sebelumnya yang ada di dalam database. Aktor memilih tombol hapus, sistem akan memilih data yang telah dipilih aktor untuk dihapus di database. Aktor memilih tombol keluar, sistem akan membatalkan proses dan aktor akan kembali ke menu utama. Kondisi akhirnya, jika proses sesuai, maka semua tombol akan berfungsi dan semua teks dapat disimpan maupun menampilkan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram form laporan. Tampilannya seperti ini. Untuk aksi aktor dan relasi sistem, yang pertama, aktor memilih menu item laporan, sistem menampilkan pilihan laporan. Begitu selanjutnya, aktor memilih logo, sistem membatalkan operasi dan membawa aktor ke menu login. Untuk kondisi akhir, jika proses sesuai, maka sistem dapat memperlihatkan preview data dan template laporan untuk bisa dicetak oleh aktor. Ini adalah activity diagram. Activity diagram proses pemesanan. Yang pertama menampilkan aplikasi, selanjutnya menampilkan aplikasi, balik lagi ke kasir, input nomor meja dan nama customer-nya. Balik lagi ke sini, menampilkan menu makanan, selanjutnya pilihan input pesanan customer. Selanjutnya sistem menampilkan ke pesanan. Habis itu langsung mengirim list pesanan ke server. Untuk activity diagramnya, diagram pengiriman pemesanan. Dari kasir ke bagian pelayanan, selanjutnya customer. Yang pertama kasir mencetak nota pesanan, terus memberikan nota pemesanan ke bagian selanjutnya. Dari kasir dari bagian pelayanan menerima nota dari kasir, memproses sesuai pesanan, mengantarkan pesanan sesuai nomor meja yang ada di nota. Selanjutnya menerima pesanan selesai. Untuk activity diagram pembuatan laporan, kasir merangkap semua data bulanan, menyertakan laporan, date-nya diterima atau tidaknya, mencetak laporan bulanan, jika diterima akan kembali selesai. Jika tidak diterima, maka laporan tidak diterima. Untuk desain entity
relationship diagram. Di sini yang jual ada kasir dan barang. Kasir ada nomor pegawai, nama, alamat. Untuk penjualnya nomor KWI, tanggal pembayaran, kode barang, stok, jumlah barang, kode barang, nomor pegawai. Yang di barang, kode barang, nama, harga, jenis, merek, dan stok. Selanjutnya LRS atau Logical Record Structure. Pembeli, terus pilih menu pembayaran dan bagian pembayaran. Diserahkan ke kasir. Dari kasir login, manajer langsung pemesanan. Spesifikasi file adalah penjelasan dan bentuk-bentuk file yang terdapat pada database dan digunakan dalam perancangan website. Berikut adalah file-file yang digunakan. Spesifikasi filenya, nama file, user, dan selanjutnya spesifikasi file kasir, nama filenya kasir. Selanjutnya akan seperti ini. Spesifikasi file kategori, nama filenya kategori, spesifikasi detail transaksi, nama filenya transaksi, begitupun selanjutnya file transaksi, nama filenya transaksi. Ini adalah menu login yang untuk user interface. Yang pertama masuk ke admin dan masukkan password. Selanjutnya interface halaman utama. Ini adalah dashboard di mana tempat admin itu mengetahui semuanya dari mulai stok, transaksi yang ada. Selanjutnya ada user interface halaman pengguna atau user. Di sini ada menu halaman pengguna, yaitu di sini kita bisa menambahkan user atau pengguna atau admin yang bisa mengakses ke dalam web dari Kaum Cafe. Selanjutnya ada user interface halaman pelanggan, yang dimana kita bisa menambahkan siapa saja pelanggan atau konsumen yang ada di Kaum Cafe, yaitu kita bisa menginput pertama namanya, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor handphone, lalu keterangannya seperti alamat misalnya atau pesanannya juga bisa, lalu actionnya di sini kita bisa edit atau menghapus. Selanjutnya ada halaman supplier. Di sini kita bisa menambahkan supplier apa saja yang ada di Kaum Cafe. Itu kita bisa menambahkan nama dari suppliernya siapa, terus alamat suppliernya di mana, nomor teleponnya, keterangannya, lalu actionnya. Selanjutnya ada user interface halaman produk. Yaitu di sini tentang produk-produk yang ada di Kaum Cafe. Contohnya di sini ada espresso dengan barcode atau kode A1, kemudian kategorinya minuman, ada harganya yaitu 15.000. Lalu di sini stoknya kita belum memperbarui stok, kemudian ada actionnya yaitu edit maupun delete. Nah, di action edit ini kita bisa mengedit misalnya harga yang kita tentukan, misalnya kopi espresso itu di harga 15.000, kalau kita mau menaikkan harga, kita bisa mengedit di edit action ini. Lanjut, di sini ada user interface halaman kategori produk. Di sini kita bisa menambahkan produknya apa saja, edit, dan juga delete. Selanjutnya ada user interface halaman satuan produk. Satuan produk di sini kita juga bisa melakukan tambah, edit, dan juga delete. Satuan produknya meliputi seperti coffee, makanan ringan, dan juga non-coffee. Selanjutnya adalah interface halaman stok masuk. Di stok masuk ini kita bisa menambahkan dengan nanti hasilnya adalah ada nomor, ada tanggal, ada barcode, dan juga nama produk, jumlah, dan juga keterangan.
Untuk stok keluar, kita bisa tambahkan stok keluarnya. Kita bisa lihat tanggalnya, barcode, sama nama produksi, jumlahnya berapa, dan keterangannya apa. Kita bisa edit juga. Selanjutnya, untuk pengaturannya, ini kita bisa ubah nama kafenya, alamat kafenya itu bisa diubah. Misalnya kita mau pakai untuk penjualan lagi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, maka penulisan pengambilan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada sistem berjalan kaum kafe ini, masih banyak permasalahan, salah satunya tidak teraturnya data laporan penjualan, tetapi dengan rancang bangun sistem ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada seperti menghitung selisih dalam penjualan. 2. Adanya sistem yang terkomputerisasi akan memberikan kemudahan bagi perusahaan atau kafe itu sendiri untuk proses mengisi, menyimpan dan melihat data pesanan masuk, pesanan keluar, dan laporan-laporan yang dibutuhkan. Tentunya ini memberi keuntungan bagi perusahaan karena bisa meningkatkan atau bagi kafe atau perusahaan ya, karena bisa meningkatkan cara kerja kafe menjadi lebih baik dan canggih. Dengan menggunakan sistem ini, tercatat akan lebih terkomputerisasi, dokumen-dokumen dan laporan pun akan teratur, rapi, serta tidak saling hilang tulisan data. Untuk sarannya, dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi, kita perlu lebih ekstra dalam hal pemeliharaannya, perawatan, dan pemutakhirnya agar sistem dapat terus terpelihara dengan baik. Sistem pembayaran yang digunakan dapat ditingkatkan dengan memberikan beberapa pilihan pembayaran, misalnya cash atau debit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.